Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan taufik, hidayah, kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan juga istiqomah di atas jalan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara solat, di mana pertemuan sebelumnya atau pertemuan terakhir kita telah membahas setelah imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian bacaan amin. Sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan membaca suratan, membaca surat setelah bacaan amin atau setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa hukum membaca surat Al-Quran, setelah membaca surat Al-Fatihah ya, adalah hukumnya sunnah. Saya ulangi, bahwa membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah, setelah amin di dalam solat, hukumnya adalah sunnah. Tetapi perlu diingat bahwasanya walaupun hukum membaca surat dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran setelah membaca amin di dalam solat ya, maka di sana ada yang dianjurkan ya untuk dibaca, dibaca, yaitu di rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi untuk perhatian, untuk lebih perhatian di dalam membaca surat setelah membaca amin. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan qira'atu suratin ba'dal fatihati masnunah, bahwa membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah ya, bagi orang yang sholat setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian amin dan membaca surat setelah itu adalah disunnahkan. Lakin la yanbaghi al-iqtisaru 'ala al-Fatihati fi raq'ataini al-ulayaini. Beliau melanjutkan, akan tetapi sepatutnya untuk tidak ditinggalkan ya, untuk membaca surat setelah Al-Fatihah di dalam rakaat yang
pertama dan yang kedua. Jadi ada anjuran walaupun hukumnya sunnah, tetapi dianjurkan untuk dibaca, ya, ditekankan untuk dibaca di dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Ya, dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang hukum membaca surat. Ya, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran bagi orang yang sholat setelah membaca surat Al-Fatihah, setelah amin, ya, setelah mengucapkan amin. Kemudian di sana juga disebutkan di rakaat pertama dianjurkan pula membaca surat, ya, yang lebih panjang dari rakaat yang kedua. Jadi tadi kita sebutkan, ya, lebih ditekankan walaupun itu adalah hukumnya, ya, sunnah, tetapi di rakaat pertama dan rakaat yang kedua itu dianjurkan membaca surat, dan surat yang di rakaat pertama itu dianjurkan lebih panjang dari surat yang di rakaat keduanya. Ya, di rakaat yang keduanya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah orang yang sholat, orang yang mendirikan sholat, tentunya di rakaat yang pertama dia lebih semangat atau lebih kuat. Ya, karena sesuatu biasa di awal-awal itu semangat. Ya, walaupun sholat ini juga tetap, ya, semoga semangat, tetapi di rakaat yang pertama dia apa? Ya, dia baru memulai rakaat yang pertama dalam sholat, sehingga ketika membacanya lebih panjang dari rakaat yang kedua, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah, maka apa? Maka ini dianjurkan. Dianjurkan. Kemudian yang keduanya hikmahnya, agar orang yang datangnya itu agak telat, ya, itu bisa mendapati imam, tidak sampai terlewat, mendapati imam sehingga dia tidak terlambat di dalam sholatnya, tidak masbuk di dalam sholatnya. Ya. Misalnya ketika dia membaca, ya, lebih dari 10 ayat. Tentunya berbeda ketika, ya, membaca surat yang pendek. Ya. Walaupun tidak harus panjang banget, ya, tidak. Minimal, ya, biar orang yang baru masuk masjid dia bisa mendapati imam, bisa ikut rakaat bareng dengan imam di rakaat yang pertama, atau orang yang masih di jalan dia biar mendapati. Ya. Kadang-kadang kalau imamnya, ya, membacanya cepat di rakaat yang pertama, surat yang dibaca itu surat yang pendek, misalnya surat Al-Ikhlas, gitu kan, ya, ataupun surat Al-Kafirun, sehingga padahal dia baru masuk masjid, baru nyopot sendal, tetapi karena mungkin imamnya membacanya cepat atau surat yang dibaca di rakaat yang pertama cepat, padahal dia sudah di masjid, akhirnya, ya, ketinggalan, ya, terlewat satu rakaat. Ya, apalagi bacanya cepat. Ya, apalagi bacanya cepat. Nah, disinilah dianjurkan di rakaat yang pertama surat yang dibaca itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena ketika memulai sholat, ya, maka ketika itu lebih semangat. Yang kedua, agar orang-orang yang agak telat, ya, atau yang sudah di halaman masjid, atau yang lagi berwudu, atau yang sedang, ya, masuk, ya, baru masuk, maka dia tidak tertinggal di dalam sholatnya, sehingga dianjurkan untuk, ya, lebih panjang. Ya. Tetapi juga tidak membaca, ya, surat yang terlalu panjang, ya, tidak terlalu panjang juga. Ya, misalnya rakaat pertama bacanya surat Al-Baqarah misalnya, ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-50 misalnya. Maka tentunya ini, ya, panjang, ya, tidak terlalu panjang, tetapi lebih panjang dari rakaat yang keduanya, ya, lebih panjang dari rakaat yang kedua. Dan ini disebutkan oleh sahabat dalam hadis Abi Qatadah
radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fil ula wa yaqsiru fi tsaniyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Qatadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menjadi imam, mengimami kami, yutawwilu fil ula. Rasul lebih panjang di rakaat pertama. Maknanya bacaan suratnya. Wa yaqsiru fi tsaniyah. Dan beliau lebih pendek di rakaat yang kedua dari rakaat yang pertama. Ya, dan di rakaat yang kedua Rasul lebih pendek. Maknanya tidak lebih panjang dari ayat yang dibaca atau surat yang dibaca di rakaat yang pertama. Nah, ini disebutkan oleh sahabat Abi Qatadah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana dengan rakaat yang ketiga dan yang keempat? Kalau sholat maghrib itu ada rakaat yang ketiga, kemudian di sholat isya, kemudian sholat asar, sholat zuhur, ini lebih dari dua rakaat kecuali sholat subuh, kecuali sholat subuh. Adapun sholat maghrib itu ada tiga rakaat, kemudian juga sholat isya, sholat zuhur, sholat asar ini 4 rakaat. Tadi kan yang dianjurkan untuk dibaca lebih ditekankan di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, dan rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Bagaimana di rakaat yang ketiga ketika sholat maghrib misalnya, atau sholat isya misalnya 4 rakaat? Apakah juga di rakaat yang ketiga dan yang keempat ini diperintahkan untuk membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah? Maka jawabannya sebagaimana di sana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh membaca dan boleh tidak membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Saya ulangi di sini dalam permasalahan ini boleh dibaca dan boleh ditinggalkan, dan boleh tidak dibaca. Sehingga setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca amin, kemudian ruku di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat ketika sholat 4 rakaat. Dan juga di sana disebutkan boleh kita membaca surat setelah 2 rakaat yang pertama atau di rakaat yang ketiga atau yang keempat, kita dibolehkan juga membaca surat, membaca surat. Naam. Di mana ini Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat juga Abi Qatadah yang banyak meriwayatkan tentang hadis di dalam salat ini. Beliau mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Katanya Abi Qatadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami, pernah salat bersama kami, menjadi imam untuk kami. Fa yaqra'u fi dzuhri wal asr. Dan Rasul ketika itu membaca di dalam salat zuhur dan salat asar fi raq'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitabi wa surah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Abi Qatadah menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini di rakaat pertama dan yang kedua, dalam sholat zuhur dan sholat asar fi raq'ataini ulayaini, di dalam rakaat yang pertama dan yang kedua, bi Fatihatil Kitab was surah, dan membaca surat. Di sini disebutkan hanya fi raq'ataini ulayain, dalam rakaat yang pertama dan yang kedua membaca surat, membaca surat. Mana di sini tidak disebutkan mana rakaat yang ketiga. Nah, ini Rasul tidak membaca surat di rakaat yang ketiga dan yang keempat. Karena Abu Qatadah
Ya, Abu Qatadah ini menyebutkan hanya Rasul membaca ya surat apa? Surat Al-Fatihah dilanjut dengan surat di rakaat yang pertama dan yang kedua. Beliau tidak menyebutkan yang ketiga dan yang keempat. Maka boleh ya, boleh kita tidak membaca surat ya, untuk tidak membaca surat setelah Al-Fatihah di dalam rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Nah, kemudian yang kedua ini dibolehkan membaca. Ya, ini dibolehkan. Mungkin sebagian orang ketika di rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, ya mungkin yang sering kita saksikan atau yang sering kita sholat, ya di sana tidak membaca. Ya ini tadi dalilnya, sebagaimana Abu Qatadah menyebutkan bahwa Rasul membaca surat Al-Fatihah dan surat di rakaat yang pertama dan yang kedua. Tidak disebutkan ketiga dan keempatnya. Ya. Tetapi juga dibolehkan membaca. Jadi dari awal satu rakaat sampai akhir setelah membaca surat Al-Fatihah, dibolehkan juga membaca apa? Membaca surat. Ya. Dan nggak apa-apa bagi apalagi seorang imam, nggak apa-apa dia baca. Ya. Dan ini untuk menerangkan kepada umat bahwa ini juga dilakukan oleh Nabi. Ya, cuman harusnya ya tetap harus diingatkan para jamaah, ini nanti kita membaca surat setelah rakaat yang ketiga atau rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Biar jamaahnya itu dipahamkan dulu. Ya, kalau langsung tahu-tahu imamnya ya setelah membaca apa? Membaca surat Al-Fatihah kemudian baca surat, mungkin dikiranya panjang kok. Surat Al-Fatihah kok panjang bener. Padahal dia juga lagi baca surat. Nah, dan juga diingatkan biar orang tidak malah lari. Sehingga dipahamkan dulu, kemudian apa? Kemudian diamalkan. Ya, penting karena Rasul juga ya terkadang juga membacanya. Kita lihat dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat ya Abi Sa'id Al-Khudri. Qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dzuhri fi raq'ataini ulayaini fi kulli raq'atin qadru 30 ayat. Kita lihat katanya Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholat zuhur, beliau membaca rakaat pertama dan rakaat yang kedua, ya, membaca sekitar atau kira-kira 30 ayat, 30 ayat, ya, membaca 30 ayat. Ini setelah surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah kan 7. Ya, kemudian setelah itu kata beliau, setelah itu Rasul membaca surat yang kurang lebih kira-kira bacaan surat yang Rasul baca setelah surat Al-Fatihah kira-kira 30 ayat. Kira-kira katanya beliau. Ya, di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, kira-kira gitu. Wa fil ukhrayain. Kemudian di rakaat yang kedua, di rakaat yang ketiga dan di rakaat yang keempat, nisfu dzalik, setengahnya. Berapa setengahnya 30? 15. Jadi Rasul ya membaca surat setelah surat Al-Fatihah di rakaat ketiga dan yang keempat. Cuman lebih pendek. Cuma lebih pendek. Ketika mau di sholat zuhur tadi disebutkan membaca setelah surat Al-Fatihah ya sekitar surat yang dibaca setelah Al-Fatihah sekitar 30 ayat. Kemudian di rakaat yang ketiga dan yang keempat Rasul membaca suratnya atau ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah sekitar atau kira-kira 15 ayat, lebih ringkas. Nah, hadis disebutkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dari sini kita mengetahui bahwa Rasul juga membaca surat setelah ya rakaat yang kedua, yaitu rakaat yang ketiga dan yang keempat. Ya. Dan boleh juga tidak membaca. Dan boleh juga tidak membaca. Tetapi tentunya umat ini perlu disampaikan. Sehingga mereka juga memahami
ya mengetahui bahwa boleh juga bagi imam membaca surat di rakaat yang ketiga agar mereka tidak bingung. Ya, apalagi seorang imam dia ingatkan kalau mau baca, ya para jamaah nanti saya menjadi imam, saya akan membaca surat setelah ya rakaat yang kedua, yaitu rakaat yang ketiga dan yang keempat. Karena kadang-kadang kalau langsung baca dan jamaahnya masih banyak yang awam, masih banyak jamaahnya yang belum tahu ilmu, sehingga ketika melihat bacaan imam itu membaca surat setelah rakaat yang ketiga dan setelah yang kedua, yaitu rakaat yang ketiga dan yang keempat, khawatirnya timbul prasangka buruk. Wah, salah ini imam. Ya. Mungkin masih mending kalau cuma dikatakan salah ini. Agama apa lagi nih, repot. Dianggap apa? Pemahaman apa lagi ini? Ya. Makanya ya tentunya umat ini perlu dipahamkan sebelum sebelum dilakukan, biar mereka sudah tertanam. Oh iya, ini ada dalilnya. Rasul juga ya membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan yang keempat, biar nggak bingung. Ya. Biar tidak bingung. Yang repot kadang-kadang dari kecil taunya begini. Pendidikannya taunya seperti ini. Yang dilihat begini. Yang biasa diamalkan begini. Ketika ngelihat beda dikit ribut. Ketika melihat ada sedikit berbeda ribut. Ya, dikatakan sesat lah, dikatakan apalah macam-macam. Padahal dalilnya ada. Kenapa? Karena mungkin kurangnya belajar. Karena mungkin kurang semangatnya menuntut ilmu, sehingga ya ketika ada aneh yang tidak sama dengan yang diamalkan, ya sehingga seakan-akan ini sudah berbeda, seakan-akan sudah berbeda ajaran. Tidak demikian. Coba ditanya, ya jangan langsung menuduh, jangan langsung suudzon dulu sama saudaranya, jangan langsung suudzon, berprasangka buruk dulu. Coba ditanya dengan baik, mohon maaf Pak Imam, kok tadi membaca surat setelah setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan yang keempat. Saya kok baru tahu dan saya selama ini nggak tahu, barangkali ada yang bisa disampaikan kepada saya. Oh ya, ini ada dalilnya. Jadi Rasul kadang membaca dan juga kadang Rasul tidak, meragamkan. Boleh mau dibaca ya nggak apa-apa, kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi itu semuanya diamalkan oleh Nabi, kan enak. Disampaikan ini hadisnya riwayat Imam Muslim, sampaikan dalilnya seperti ini. Oh, akhirnya dia tahu. Nah, maka perlunya saling antara imam dan makmum, antara imam dan jamaah saling. Bagi seorang imam yang memang di situ di masjid tersebut ya terbiasa dengan sholat umumnya seperti sekarang, kemudian ketika dia baru tahu tentang ilmu ini dan dia akan mengamalkan di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat membaca surat, maka dia minimal ya sebelum memulai sholatnya dia ingatkan kepada jamaahnya, ya diingatkan kepada makmumnya bahwa nanti ada membaca surat, nggak apa-apa. Dan ini enggak masalah, ya, tidak masalah. Atau sebelumnya disampaikan, ya, sebelum memulai sholat, sebelum iqamah disampaikan enggak apa-apa. Biar mereka juga ilmunya tambah, ya, biar ilmunya bertambah, enggak seperti itu terus. Ya, ini pengertian dari imam. Lah makmum juga sama. Bagaimana pengertiannya makmum? Maka saling pengertian bagaimana? Kalau melihat ada yang sedikit beda, jangan langsung menuduh sesat. Kalau ada yang dilihat sedikit tidak sesuai dengan yang dia amalkan, tidak sama dengan yang dia pelajari, atau tidak sama dengan yang selama ini dia lihat dan dia saksikan, maka jangan langsung menuduh saudaranya sesat. Barangkali memang belum tahu dalilnya, belum sampai, sehingga alangkah baiknya bagi makmum dia bertanya dengan baik, bertanya dengan bijak, ya, bertanya tentang ya kenapa mengamalkan begini, setahu saya seperti ini. Nanti kan disampaikan, ya, disampaikan saling antara imam dan antara ya imam dan makmum agar tidak timbul ya prasangka buruk.
ya, prasangka buruk. Bagi imam mungkin prasangka buruk, kalian nih para makmum nih ya bodoh semuanya, ini tuh ada, ya ini juga nggak pas, masa ngatain orang bodoh, dia juga nggak terima. Kemudian jamaah juga ngatain imamnya sesat, juga nggak terima imam, ya dikatain sesat, maka saling, ya saling mengingatkan, saling mengajarkan, dan saling apa? Saling mengamalkan. Nah, jadi Rasul, kita ulangi, Rasul juga terkadang membaca surat ya di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, dan terkadang juga dalam hadis yang lain Rasul tidak membacanya. Kalaupun membaca lebih ringkas, lebih pendek dari apa ayat sebelumnya.